Halo teman-teman, balik lagi di channel di Travel ID di cuaca yang gloomy ya, sering hujan akhir-akhir ini. Saya di hari Minggu kemarin ini sempat naik kereta jarak jauh nih teman-teman. Sekalian memberikan trip report untuk teman-teman. Trip report naik kereta apa? Pasti teman-teman sudah lihat di title di judul ya teman-teman ya. Ya, kereta yang sudah pernah saya trip report sebelumnya, tapi kali ini saya di kelas yang berbeda, yaitu kelas eksekutif. Seperti apa di konten ini? Ya, teman-teman bisa saksikan konten ini sampai selesai. Tapi kali ini durasinya tidak terlalu lama ya teman-teman ya, karena sampai Semarang itu udah petang ataupun sudah gelap. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe channel ini untuk mendukung channel ini ke depannya agar lebih baik lagi dan bisa memberikan banyak sekali trip report kalau perlu sebulan sekali ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini terus ke depannya agar bisa lebih banyak memberikan trip report. Oke, saya di stasiun Pasar Senen di siang hari ini yang hujan, menaiki kereta Menoreh berangkat pukul 13.35 ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang naik KA Menoreh ini, saat ini kelas ekonominya balik lagi seperti ekonomi premium ya, yang sebelumnya ekonomi new image. Nah, di stasiun Pasar Senen ini saat ini sudah menggunakan AC ya di pintu depan ini teman-teman. Ya, cuaca di luar di hujan cukup deras ya teman-teman ya. Tapi yuk kita langsung masuk ke dalam kereta melewati passenger crossing di bawah ini teman-teman yang berumur sudah cukup tua. Dibuat pada saat zaman Belanda ya teman-teman ya, tapi saat ini sudah menggunakan eskalator. Jadi teman-teman sudah tidak naik tangga manual lagi, baik untuk yang disabilitas ataupun orang tua ya teman-teman ya. Yuk kita langsung naik ke atas. Saya menggunakan fasilitas face recognition ya teman-teman agar mempermudah masuk ke dalam peron. Teman-teman bisa mendaftarkannya di stasiun pemberangkatan yang sudah bisa menggunakan face recognition. Nih teman-teman, sebelah kanan KA Menoreh yang saat ini balik lagi menggunakan rangkaian ekonomi premium, setengah maju dan setengah mundur ya teman-teman. Sebenarnya dulu waktu New Generation saya waktu pernah trip report ini sudah cukup bagus, tapi kali ini dibalikin lagi nih teman-teman ke rangkaian ekonomi premium. Saya nggak tahu pertimbangannya apa yang diberikan oleh PT KAI kenapa balik lagi menggunakan KA ataupun rangkaian ekonomi premium dari rangkaian ekonomi New Generation yang kemarin. Sebelahnya di peron sebelah adalah KA Sawunggali ya teman-teman, yang baru tiba dari Kutoarjo yang nanti akan diberangkatkan lagi ke arah Kutoarjo. Jadi keretanya rangkaiannya tektok ya teman-teman. Ya semoga dengan rangkaian tektok ini memperbanyak daya angkut kereta ya, sehingga lebih maksimal lagi. Nah ini teman-teman, ini rangkaiannya saat ini menggunakan rangkaian K1 06 tahun 64 ya teman-teman. Jadi usianya sudah lebih dari 60 tahun. Wah, cukup tua ya teman-teman. Apakah kereta ini rangkaiannya bisa dipacu di atas 100 km per jam? Wah, semoga bisa ya teman-teman ya. Tapi saya di rangkaian
eksekutif yang paling belakang ini teman-teman juga rangkaiannya sudah cukup berusia, tahun 1995 dibuatnya. Ya, ini lebih baru ya dibanding rangkaian depannya. Nah, saya di rangkaian paling belakang ini K19517 dipunya SMC. Yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta ini tanpa berlama-lama lagi teman-teman. Di rangkaian saya ya namanya juga sudah cukup berusia 30 tahun teman-teman. Fasilitasnya masih oke, masih cukup prima, perawatannya cukup baik. Dengan di depan ini ya seatnya jomblo teman-teman. Ada yang suka pakai seat jomblo ini? Nah, mantap ya teman-teman, jadi sendiri. Yuk kita ke kursi saya ya teman-teman. Di rangkaian ini pada saat di stasiun Pasar Senen ini tidak penuh ya teman-teman, tidak cukup banyak penumpang. Nah, tapi nanti setelah mendekati stasiun Jatinegara ataupun stasiun yang lainnya, itu keretanya cukup banyak penumpang. Saya di 11A ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Cuaca cukup hujan tapi kali ini sudah reda. Fasilitas yang diberikan lengkap ya teman-teman. Ada footrest di depan kita nih teman-teman. Di sebelah kanan kita juga ada colokan ya untuk mengisi gadget kita ya teman-teman. Juga dilengkapi dengan meja di sebelah sandaran kursi. Dan ini adalah KA yang keluaran tahun 95. Ya masih cukup representatif untuk KA eksekutif ya teman-teman. Nah ini di bawah sini juga ada meja yang bisa diangkat nih teman-teman. Tapi cukup sulit ya teman-teman ya, agak-agak macet nih teman-teman. Ya semoga nanti bisa ada perbaikan ke depannya. Nah, mungkin karena jarang digunakan ya teman-teman ya. Pukul 13.35 KA diberangkatkan tepat waktu teman-teman. Jadi tidak ada delay sedikit pun. Nanti setelah stasiun Pasar Senen akan berhenti juga di stasiun Jatinegara, kemudian stasiun Bekasi dan stasiun Cikarang. Yuk kita nikmati perjalanan KA ini di perjalanan virtual di hari Jumat tepat di Hari Raya Idul Adha ini. Ada yang mudik teman-teman dengan naik kereta api monorail ini? Apabila ada yang mudik naik ke monorail, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Setelah melewati stasiun Jatinegara, KA dipacu cukup ngebut nih teman-teman. Di 100 lebih kilometer per jam. KA yang berusia tua ini ya, cukup tua ya. Ini sudah bisa juga dipacu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, kita meninggalkan stasiun Bekasi yang nanti berikutnya akan berhenti di stasiun Cikarang.
Pukul 14.21 KA diberangkatkan dari stasiun Cikarang maksud saya. Cuaca di sini masih mendung ya teman-teman ya. Tapi cukup banyak penumpang yang menaiki KA Manoreh ini teman-teman. Dan di jalur 123 sana adalah jalur untuk KA komuter lain. Walaupun menggunakan rangkaian yang cukup berusia, tapi kereta api ini mampu dipacu melebihi dari 110 km per jam. Saya mencatat bahwa ada di beberapa titik itu mencapai kecepatan 120 km per jam. Karena di beberapa titik memang tidak diperkenankan dengan kecepatan melebihi dari 110 ataupun 100 km per jam. Jadi memang ada beberapa titik yang menggunakan batas kecepatan atau taspat. Dan kereta ini walaupun sudah berusia, ada yang rangkaiannya 60 tahun, tapi tetap mampu dipacu di atas kecepatan 100 km per jam. Pukul 16.16 KA Manoreh berhenti di stasiun Cirebon Perujakan maksud saya. Ini untuk mengisi tangki air di atas ya teman-teman. Nah, kita akan melihat ke rangkaian ke depan ataupun ke lokomotif. Ternyata KA yang saya naiki ini menggunakan rangkaian vintage livery dengan tiponya Jember ya teman-teman, depo JR bukan SMC. Nah, kita mengejar ke depan. Apakah saya bisa mengejar? Ternyata nggak mampu ya teman-teman, karena kereta berhenti sebentar ya teman-teman, sedangkan saya di rangkaian paling belakang. Nah tuh teman-teman, bisa teman-teman lihat menggunakan rangkaian vintage. Makanya saya bingung, banyak yang mengejar di lintas. Ya, pukul 16 ya 23 ini berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan. Di lintas memang banyak sekali para rail fans yang mengabadikan lokomotif vintage ini. Makanya saya berpikir, apakah saya menggunakan rangkaian vintage ataupun rangkaian lokomotif vintage? Ya, ternyata menggunakan lokomotif vintage livery.
di lintas teman-teman, beberapa ini penumpang ada yang komplain karena rangkaian cukup gerah ya teman-teman. Suhu menunjukkan 25 derajat Celcius, padahal rangkaian itu sering ditutup ya teman-teman, tidak dibuka. Dan beberapa saat ya, ini memang di kecepatan 105 km per jam ya. Ini keadaan kabin kereta ini cukup hangat ya teman-teman ya. Tapi dengan sigap petugas memperbaiki rangkaian agar tidak terlalu panas. Di kecepatan yang cukup tinggi, ini keadaan kabin berangsur suhunya mulai turun ya teman-teman. Semoga terus turun karena cukup mengganggu kalau misalkan suhunya cukup panas. Sembari melihat persawahan menuju Semarang dengan keadaan sunset teman-teman, karena hampir melewati pukul 17 ya, sudah melewati pukul 17. Hampir 17.30, suasana cukup syahdu di dalam kereta. Dan saat ini kita masuk ke stasiun Tegal teman-teman. Dipacu dengan kecepatan yang ya pastinya memberi batas kecepatan ya teman-teman, sekitar 30 km per jam untuk memasuki stasiun Tegal ini. Pukul 17:15 tiba di stasiun Tegal. Kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, Anda periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Mendekati Semarang atau setelah melewati stasiun
Station. Beleri, kereta tetap dipacu dengan kecepatan tinggi ya teman-teman ya, Station. sekitar 100 km per jam, karena tampaknya KA ini akan sedikit mengalami keterlambatan sampai di stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng. Oke teman-teman, nih rangkaian berguncang cukup kencang ya teman-teman, dipacu di atas 100 km per jam, yang ini memang efeknya ya teman-teman ya, karena menggunakan rangkaian yang sudah Kesimpulannya teman-teman, kereta ini cukup worth it ya teman-teman, di harga tiket 300.000 apabila teman-teman ingin menaiki rangkaian eksekutif di kereta api Menoreh. Tapi untuk yang berhemat, teman-teman bisa memilih rangkaian ekonomi. Sayangnya saya waktu kemarin itu kehabisan tiket ekonomi 19.09 mendekati stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya berikan pandangan trip report kali ini menggunakan KA Eksekutif Menoreh. Yang sebelumnya saya sudah menggunakan KA Ekonomi Menoreh ya, dengan rangkaian New Generation. Oke, mohon maaf teman-teman apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Sampai jumpa lagi di trip report lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa teman-teman. See you. Bye-bye.